Selamat datang di channel hiburan novel. Sebelum memulai mendengarkan novel, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini, supaya admin bisa lebih bersemangat untuk membuat konten lebih banyak. Terima kasih. Bab 136. Setelah semua orang pergi, dosen Robbins tersenyum meminta maaf dan berkata, "Co Yok, jika perlu, saya akan memecat mereka semua siang ini." Harvey Yok menjawab dengan pelan, "Ini urusan masalah internal perusahaanmu. Apa hubungannya denganku?" Ya. Dosen mengganti topik. "Untuk masalah kita sekarang, saya masih berharap Anda akan bermurah hati melupakannya mengenai memindahkan aset Anda ke tempat lain." Wajah dosen berkeringat dingin. Yok Enterprise tidak punya banyak uang dalam rekeningnya, hanya sekitar ratusan juta. Namun, Harvey berbeda. Jumlah yang dia miliki di dalam rekeningnya sangat mencengangkan. Jika Harvey memindahkan akun pribadinya, dosen akan berada dalam kondisi mengerikan. "Presiden, bukannya aku tidak ingin memberimu kesempatan. Aku hanya tidak suka bagaimana hal-hal ini terus terjadi padaku. Tidak, ini tidak akan pernah terjadi lagi." Tiba-tiba, dosen bangkit berdiri. Kami akan membuat tim profesional untuk menangani segala urusan bisnis yang Anda butuhkan. Mereka akan mendatangimu secara pribadi dalam waktu yang singkat untuk menyelesaikan setiap masalah apapun yang Anda hadapi. Apa itu cocok untuk Anda?" Harvey tetap diam. Dosen merenung dan melanjutkan, "Oh, benar. Akan ada lelang besar malam ini di Nyumhi. Rumor mengatakan bahwa pelelangan ini memiliki banyak harta karun. Tetapi hanya untuk undangan saja. Anda tidak bisa masuk jika tidak memilikinya, tidak peduli betapa kayanya Anda. Saya punya undangannya di sini. Apa Anda tertarik untuk datang malam ini? Selain itu, semua barang yang Anda suka akan dibeli dengan uang saya." Hal ini membuat Harvey tertarik dan dia mengambil undangan itu. Setelah melihat undangannya, Harvey mengangguk dan berkata, "Terima kasih, Tuan Presiden. Satu hal lagi, tolong segera naikkan batasan kartu hitam Amex saya." Dosen tidak bisa berkata apa-apa pada permintaan Harvey. Harvey sudah memiliki banyak uang di kartunya, tetapi dia masih ingin menaikkan batas pengeluaran. Dosen tersenyum dengan patuh. "Co Yok, saya harap Anda bisa mengerti. Batas pengeluaran kartu Anda ditentukan sesuai dengan peraturan bank. Kami takut jika kartu Anda hilang atau dicuri, Anda dapat kehilangan banyak uang. Jangan khawatir akan itu. Saya sendiri yang akan mengurusnya. Meskipun butuh proses verifikasi, saya akan menanganinya secepat mungkin. Selain itu, ini buku cek. Total jumlahnya 100.000. Tolong anggap ini sebagai tanda kecil kesopanan dari kami dan terimalah hadiah yang sederhana ini jika Anda akan melakukan pembelian dalam waktu dekat, gunakan saja buku cek ini." Harvey mengangguk. Dia melihat ketulusan dosen dan rasa kemarahannya di awal mereda. Lagi pula, semua orang tinggal di Nyumhi. Mereka pasti akan bertemu lagi cepat atau lambat. Harvey memutuskan untuk membiarkan insiden sebelumnya. Sore itu, di Villa Mountain Top. Ini adalah lokasi di mana lelang rahasia diadakan. Harvey sudah lama tidak menghadiri acara seperti ini. Karena dia mendapatkan undangan dan tidak ada kerjaan lain, dia mengajak Evan Xavier ikut untuk melihat-lihat. Ketika Harvey baru saja turun dari mobil dan sampai di pintu masuk, dia sedikit mengernyit. Sesuatu yang tidak begitu jauh di depan menarik perhatiannya. Dua wanita cantik menyerupai dewi dari lukisan muncul di hadapannya. Yang di kiri menunjukkan aura yang menakjubkan, tidak lain dia adalah Mandy Zimmer. Di sampingnya yang sedang berbicara ada seorang pria tinggi dan tampan. Harvey mengerutkan alisnya dan secara langsung menghampiri. Ketika Evan melihat Mandy, dia ragu-ragu dan berkata, "Co Yok, saya tidak akan ikut jika nantinya menyebabkan kesalahpahaman dengan Nyonya." Mandy sedang dalam suasana perasaan yang buruk. Dia pergi ke Yok Enterprise tadi pagi untuk mendiskusikan kontrak, tetapi dia tidak menyangka dia akan diusir. Meskipun Wendy Sorrell sangat sopan, kata-katanya penuh dengan penolakan. Kemudian Mandy mencoba menelpon Wendy berkali-kali, tetapi sampai yang terakhir pun tidak diangkat. Sahabatnya, Cecilia, melihat Mandy sedang dalam suasana hati yang buruk, jadi dia membawa Mandy ke tempat ini. Cecilia berkata pada Mandy bahwa dia kenal seorang pewaris kaya yang memiliki hubungan baik dengan manajemen pusat Yok Enterprise. Karena itulah Mandy bersedia datang ke Villa Mountain Top untuk menghadiri pelelangan. Dia pernah mendengar ini sebelumnya. Seseorang membutuhkan kartu undangan untuk mengikuti acara ini. Meskipun keluarga Zimmer cukup berkelas tinggi dan terkemuka, ini adalah pertama kalinya Mandy menghadiri pelelangan seperti ini. "Nona Zachary, Nona Zimmer. Saya Jake Surrey." Pria tinggi dan tampan berdiri di hadapan mereka membawa aura yang elegan. "Keluarga saya bergerak dalam bisnis arsitektur. Kami berada di ranah yang sama dengan keluarga Zimmer." Cecilia sangat senang melihat Jake. "Mandy, Tuan Surrey bukan orang biasa. Keluarganya mengembangkan real estate kelas atas. Bahkan jika kau punya uang tanpa status yang tinggi, kau tidak akan bisa membeli apapun dari mereka." Mandy sedikit terkesan ketika mendengar kata-kata Cecilia. Keluarga Surrey ini memiliki latar belakang yang tidak biasa. Mandy mendengar mereka adalah cabang dari keluarga Surrey di ibu kota. Koneksi mereka dengan ibu kota membantu mereka berkembang dengan pesat ketika datang ke Nyumhi. Selain itu, mereka tidak suka bergaul dengan keluarga lokal di Nyumhi. Dia tidak menyangka pria inilah yang akan dikenalkan padanya. "Jadi ini Tuan Surrey. Sebuah kehormatan bisa bertemu denganmu."
Mandy sedikit mengangguk dan tersenyum. Saya dengar Anda punya hubungan baik dengan manajemen pusat York Enterprise. Rekomendasikan saya pada mereka ketika Anda punya kesempatan. Bab 137 dan ke-138. Nona Zachary memberitahuku tentang kesulitanmu. Ini sungguh bukan masalah yang besar. Saya hanya perlu menelpon dan semua akan jadi baik. Sulit untuk membaca pikiran Jake Surrey. Jake memperhatikan Mandy Zimmer dari atas ke bawah dan berseru. Nona Zimmer, Anda benar-benar Dewi dari New Hee. Hanya ada satu yang secantik dirimu. Saya tidak pernah percaya rumor tapi saya siap dikoreksi setelah melihat Anda. Sayang sekali Anda sudah menikah. Kalau belum, saya sangat ingin merayu Anda. Perilaku Jake agak berlebihan. Ketika dia berbicara, matanya tertuju pada tubuh Mandy dengan tatapan mengganggu yang membuat Mandy tidak nyaman. Namun, Mandy butuh Jake untuk berkenalan dengan manajemen pusat York Enterprise. Mandy tidak bisa banyak bicara. Tuan Surrey, Anda telah salah paham. Mandy sudah menikah dan itu memang fakta. Namun, pernikahan itu hanya di atas kertas. Kenyataannya justru sebaliknya. Menantu laki-laki pecundang yang menumpang itu tidak pernah sama sekali memegang tangan Mandy selama 3 tahun terakhir. Tante Lillian selalu ingin mengusirnya dari keluarga Zimmer. Cecilia Zachary terkikik. Niat aslinya malam ini adalah untuk menjodohkan Jake Surrey dengan Mandy Zimmer. Jika ada pelamar yang lebih baik, saya yakin Tante Lillian dan keluarga Zimmer akan menyambutnya dengan tangan terbuka. Cecilia, jangan bicara omong kosong. Aku belum siap untuk menceraikan Harvey. Mandy membalas dengan suara kecil. Perasaan bersalah yang tidak bisa dijelaskan menyelimutinya saat dia mengatakan hal itu. Harvey masih belum pulang ke rumah sejak Mandy mengejarnya beberapa hari yang lalu. Dia tidak tahu kemana Harvey pergi. Jake tersenyum tetapi tidak berkata apa-apa. Dia melirik Cecilia. Cecilia bisa melihat apa yang ada di benak Mandy. Dia memegang pinggang Mandy yang ramping dan berkata, Mandy, apa yang kau pikirkan? Apa bagusnya sampah itu? Dia adalah menantu laki-laki penumpang yang tidak berharga yang tinggal di rumahmu dan menikmati makananmu. Mengapa dia takut pulang ke rumah hanya karena kau sedikit memarahinya? Aku bilang padamu, bajingan itu adalah seorang pria simpanan juga. Beberapa hari yang lalu ketika sedang berjalan di jalanan, aku melihatnya duduk di kursi depan mobil dengan seorang wanita kaya. Mandy sedikit terkejut. Seorang wanita kaya? Tentu saja dia wanita kaya. Mobilnya Ferrari ke-488. Tidak semua orang mampu membeli mobil seperti itu. Aku pikir tidak apa-apa menjadi menantu laki-laki yang menumpang jika dia tetap setia. Tapi bukan hanya tidak setia, dia juga sebuah sampah tidak berharga. Apa gunanya menjaga seseorang seperti dia? Cecilia mengeluh. Bahkan seekor anjing tahu bagaimana untuk patuh jika kau memperhatikannya untuk waktu yang lama. Apa gunanya mendukung dia? Sekarang saat kau sedang ada masalah dengan bisnismu, apa dia bisa datang dan menyelesaikannya untukmu? Apalagi yang bisa dia lakukan selain membuatmu kesal? Mandy masih tidak percaya. Harvey bukan orang seperti itu. Apa kau mengatakan hal yang benar? Bagaimana mungkin tidak? Siapapun akan langsung tahu begitu melihatnya. Wanita itu sangat terampil, bahkan Zain Louis tidak akan berani menolaknya. Aku rasa dia berasal dari ibu kota. Harvey benar-benar beruntung bisa mengenal seorang wanita sesukses dia. Lihat, aku bahkan sempat mengambil foto. Cecilia mengeluarkan ponselnya dan menyerahkannya pada Mandy saat berbicara. Foto itu menunjukkan Harvey sedang bersandar pada sebuah Ferrari. Gambaran Evan Xavier terlihat berdiri tidak jauh di depan Harvey. Kau lihat ini? Apa kau pikir pria itu akan selalu jujur jika dia tidak punya uang? Mereka hanya belum menemukan peluang emas. Mereka berubah menjadi penipu saat mereka mendapatkan kesempatannya. Cecilia menggertakkan giginya, dia menjadi semakin kesal. Lihat Jack di sini. Dia sangat sopan. Sungguh menarik. Dia muda dan kaya. Jangan lewatkan kesempatan ini hilang karena dia sudah mau merayumu. Kau mungkin tidak akan dapat kesempatan lagi di masa depan. Wajah Mandy kosong. Tangannya gemetar saat dia memegang ponsel itu. Bagaimana bisa Harvey bersama dengan wanita lain? Dia tidak bisa memahami perasaan yang bergejolak di hatinya saat itu. Apa dia cemburu? Atau hanya amarah biasa? Pada saat itu, Jake mengeluarkan kartu undangan. Dia berbalik dan berkata, wanita-wanita cantik, lelang ini akan segera dimulai. Bagaimana kalau kita masuk dan duduk? Perhatikan jika ada barang yang menarik perhatianmu. Uang bukan jadi masalah. Mata Cecilia berbinar kegirangan. Terima kasih sebelumnya, Tuan Surrey. Ini hanya hal kecil. Jake membalas dengan nada santai. Beberapa juta bukan angka yang besar untuknya. Di sisi lain, kesempatan untuk mendapatkan wanita yang begitu cantik merupakan keberuntungan yang langka. Dia bertekad mengejar Mandy dari sejak dia memperhatikannya. Tidak mudah juga bagi Jake untuk menghubungi Cecilia. Bagaimana bisa dia melewatkan kesempatan yang datang ini? Cecilia mengambil beberapa langkah di depan dan menempel pada Jake. Dia bergumam dengan suara kecil pada Jake. Tuan Surrey, saya telah membantu Anda membawa Mandy ke sini dan membuat kesempatan untukmu. Akankah Anda akhirnya bisa berhasil? Anda tidak perlu khawatir, Nona Zachary. Jake tersenyum. Saya jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Mandy. Saya hanya tidak pernah punya kesempatan untuk mengutarakan padanya. Percayalah, saya tidak akan mengecewakan Anda.
Cecilia tersenyum memberi respon. Dia berbalik dan bermaksud memanggil Mandy, tetapi ekspresinya langsung berubah suram. Sial. Persetan. Bagaimana Harvey sampah tidak berharga itu bisa di sini? Bab 138. Harvey York berjalan melewati Cecilia Zachary. Matanya tidak membuat dia tertarik akan perhatian Cecilia sedikit pun. Harvey York! Pada saat itu, Harvey York akhirnya menangkap mata Cecilia. Tubuh halusnya sedikit gemetar. Cecilia cukup terkejut melihat Harvey dan tidak bisa menghilangkan kecanggungannya. Jelas terbukti bahwa dia tidak berpikir bertemu Harvey York pada keadaan ini. Kau benar-benar luar biasa, Harvey York. Cecilia berbicara terburu-buru, menatap Harvey dengan penuh kebencian. Tidak apa-apa jika kau tidak kembali pulang beberapa hari yang lalu, tapi harus aku katakan, bisa masuk ke tempat seperti ini dengan menjadi simpanan orang itu sangat mengesankan. Memanggilmu dengan julukan Raja Pria Simpanan hanyalah pernyataan yang meremehkan saat ini. Harvey York menjawab pelan. Kau telah bertemu Ivan Xavier sebelumnya, dia teman sekelasku. Mandy tahu itu? Teman sekelas? Cecilia Zachary mendengus dingin. Jika kau hanya teman sekelas, lalu kenapa kau duduk di kursi depan penumpang? Katakan padaku, bagaimana kau bisa merangkak ke sini? Tidak mungkin hanya teman sekelasmu mau memberikan undangan untuk menghadiri lelang ini kepadamu, kan? Apa kau tahu tempat apa ini, Harvey York? Dasar sampah tidak berharga. Kau pikir kau bisa datang ke sini mau tidak mau bahkan jika kau punya uang untuk... Amarah Harvey York terpicu. Dia mendidih. Ini antara aku dan Mandy. Bisakah kau tutup mulutmu? Setelah selesai berbicara, Harvey mengalihkan perhatiannya pada Mandy Zimmer. Mandy Zimmer berjalan ke arahnya, merasa agak malu. Harvey, jangan salah paham. Tuan Surrey adalah kolega dari Cecilia Zachary. Dia kenalan dari manajemen pusat York Enterprise. Aku hanya perlu rujukan dari dia. Mendengar ini, Harvey York menganggukkan kepalanya dan berkata, Aku mengerti. Harvey York tidak bodoh. Apapun tipuan mengenai Tuan Surrey dan hubungannya dengan manajemen pusat hanyalah alasan. Dia telah memahami dengan sangat baik maksud sebenarnya dari Cecilia Zachary. Mandy, orang ini. Dengan cemas, Jake Surrey tidak dapat menahan dirinya lagi. Mandy Zimmer adalah wanita yang dia kagumi. Bagaimana mungkin seseorang layaknya petani ini punya keberanian untuk berbicara padanya? Bukankah ini perbuatan yang menodai citra seorang dewi? Mandy Zimmer tidak yakin harus merespon seperti apa. Ekspresi canggung terlihat di wajahnya. Harvey York memberikan jawaban santai pada Jake Surrey. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Harvey York, suami dari Mandy Zimmer. Bisakah Anda punya sedikit rasa hormat? Tidak semua orang bisa begitu saja menyebut nama istri saya dengan santai. Jake Surrey menjadi agak gelisah sampai dia mendengar perkenalan dari Harvey York. Jake membeku beberapa detik dan kemudian dia menjawab dengan tertawa. Ya ampun, si menantu laki-laki yang menumpang. Saya dengar Anda tidak hanya terus tinggal dengan keluarga istri Anda, tapi Anda juga menjadi simpanannya. Mandy memberitahuku tentang situasimu. Menikah selama 3 tahun penuh tapi tidak ada satupun kontribusi di pernikahanmu. $100 untuk uang sakumu setiap harinya. Hahaha, kau sungguh menakjubkan. Aku sangat penasaran. Sebagai seorang pria, bagaimana kau mengatur waktu untuk tinggal dengan keluarga Zimmer selama ini? Aku juga mendengar bahwa ketika Mandy sedikit memarahimu, kau mengangkat semua barang-barangmu dan pergi dari rumah. Bahkan ibu mertuamu menekanmu untuk menceraikan Mandy. Apakah benar begitu? Katakan kepadaku. Dalam keadaan seperti ini, bagaimana kau masih berani menyebut dirimu suami dari Mandy? Apakah kau berpikir bahwa kau berhak atas itu? Jika kau bertanya kepadaku, aku akan menyuruhmu untuk berkaca dan melihat betapa menyedihkannya dirimu. Jika aku jadi kau, aku akan bunuh diri karena aku tidak memiliki otak. Jake Surrey tertawa gila-gilaan sambil terus berbicara, ekspresinya tidak karuan. Menantu laki-laki yang menumpang dari keluarga Zimmer adalah tertawaan terbesar. Tidak Harvey York yang merupakan tertawaan terbesar di seluruh Newhey. Menikah selama 3 tahun penuh dan dia sama sekali tidak menyentuh istrinya. Sampah tidak berharga ini benar-benar di luar harapan. Wajah Mandy Zimmer menjadi gelap. Sambil menggigit bibirnya, dia berkata dengan lembut. Tuan Surrey, tolong hentikan. Mendengarkan Mandy, Jake menatap Harvey dengan semangat dan berkata, Demi Mandy, saya tidak akan mempermasalahkan ini. Sekarang kenyalah. Tempat ini tidak layak untukmu. Jake memanggil seorang pramusaji dan berkata, pelayan, apa urusan pria ini? Saya pikir lelang Mountain Top hanya untuk undangan yang bisa masuk. Bagaimana mungkin setiap orang bisa masuk ke sini? Ini. Pelayan itu ragu-ragu, tapi kemudian dia menjawab dengan lembut. Tuan Surrey, saya akan mengkonfirmasikannya segera. Jika benar dia menyusup ke sini, saya akan panggil petugas untuk mengusirnya. Saya minta maaf dengan rendah hati, menantu laki-laki yang menumpang. Jake Surrey menoleh ke Harvey York, menyembunyikan senyumnya. Saya berniat mengundang Anda ke pelelangan tapi sayangnya saya tidak punya hak untuk melakukannya. Bahkan jika saya bisa, untuk apa? Lagi pula, Anda tidak mampu membeli apa-apa di sini. Hahaha. Selama percakapan mereka, seorang pria dengan setelan ungu melangkah masuk ke aula utama terlihat sangat jengkel. Matanya berbinar langsung saat dia melihat Mandy dan menyapanya. Mandy, kebetulan sekali.
Bab 139 dan ke-140. Wyatt Johnson! Tubuh Mandy Zima menjadi kaku karena terkejut. Untuk bertemu dengannya di tempat ini termasuk hal yang tidak diduga. Cecilia tersenyum dan berkata dengan nada bercanda. Kebetulan sekali, Wyatt. Apa yang membawamu kemari? Cecilia Zachary sedikit mengetahui seluk-beluk Wyatt Johnson. Keluarga Johnson hanyalah keluarga kelas 3. Secara logis, dia tidak punya hak untuk menghadiri lelang Mountain Top. Cecilia dan Mandy bisa hadir di sini karena kebaikan Jake Surrey. Jadi Cecilia semakin penasaran bagaimana Wyatt Johnson bisa ambil bagian di pelelangan. Wyatt Johnson menjawab dengan gembira. Aku beruntung akhir-akhir ini dan membuat beberapa uang receh. Aku kebetulan mendapat undangan, jadi disinilah aku sekarang. Mengatakan hal itu, Wyatt tiba-tiba merasa mual. Beberapa malam lalu melayani wanita tua itu sudah sangat merugikannya. Wyatt harus minum obat yang keras karenanya. Bahkan kemudian, dia perlahan kehilangan kesadarannya. Di sisi lain, wanita tua itu mengurusnya dengan sangat baik. Tidak hanya memberikan Wyatt kesempatan untuk hadir di lelang Mountain Top, dia juga memberikan kartu kredit untuk digunakan Wyatt sesuka hatinya. Pakaian compang camping yang dikenakan Harvey York menarik perhatian Wyatt. Dia terkejut dan bertanya, Mandy, bukankah ini suamimu yang menumpang? Aku dengar dia menjadi simpanan. Dia tidak mengkhianatimu dengan orang lain, bukan? Mendengar kata-kata ini, wajah Mandy Zimmer langsung berubah menjadi masam. Terlepas dari semua alasan yang mengatakan padanya bahwa wanita luar biasa seperti Yvonne Xavier tidak mungkin berhubungan dengan sampah tidak berharga seperti Harvey York, Mandy tidak bisa menahan perasaan cemburunya. Dan orang ini, Wyatt Johnson langsung mengalihkan pandangannya pada Jake Surrey. Meskipun dia sekarang memiliki simpanan dari keluarga York, bertemu dengan Mandy Zimmer telah menyalakan kembali api cinta pertama di hatinya. Sebelum Wyatt melanjutkan, Jake Surrey tertawa dan mengulurkan tangannya. Halo, nama saya Jake Surrey dari keluarga Surrey di Newham. Saya berteman dengan Mandy. Wyatt langsung menyadari bahwa pria di depannya ini juga berusaha mengejar Mandy. Matanya berbinar dan terkekeh. Saya mengerti. Maaf untuk apa yang akan saya katakan, Tuan Surrey. Mandy adalah wanita yang luar biasa tapi orang-orang yang dia temui tidak. Anda harus menghargainya dengan penuh kasih sayang. Hehehe, saya pasti akan melakukannya kalau diberi kesempatan. Jake Surrey tidak membenarkan atau menyangkalnya, tapi dia berbalik untuk melihat Harvey York dengan ekspresi sombong. Kau lihat? Semua orang berpikir Mandy dan aku sangat cocok. Lagi pula, siapa yang peduli dengan menantu laki-laki menumpang sepertimu? Aku memiliki harapan yang tinggi untukmu. Wyatt Johnson tersenyum. Jangan lupa untuk mengundangku ke pernikahan ketika kalian berdua akhirnya menikah. Jejak kemarahan melintas di mata Wyatt saat dia berbicara. Dia sangat membenci Harvey York. Jika diberi kesempatan, dia tidak akan ragu merebut Mandy dari Harvey. Tetapi wanita simpanannya sangat mengamatinya. Jika Wyatt berani untuk mengambil wanita lain di luar, dia tidak punya rumah untuk pulang. Tetap saja, Wyatt sangat puas selama Harvey York menderita. Inilah mengapa dia sangat bersikeras agar Jake mengejar Mandy. Harvey York berdiri di sana tidak mampu berkata-kata. Apakah Wyatt Johnson gila? Mengapa dia berbicara untuk Jake Surrey? Apa dia pikir Jake itu ayahnya atau semacamnya? Mandy Zimmer angkat bicara, terlihat jelas dia canggung. Wyatt, bisakah kau berhenti berbicara omong kosong? Tidak ada apa-apa di antara kami. Tidak ada. Wyatt tertawa. Oh, Mandy. Tolong jangan berpikir pria tanpa uang adalah orang baik. Aku beritahu kau, beberapa hari lalu aku melihat suamimu dan seorang wanita kaya mengendarai Ferrari bersama dengan mataku sendiri. Kau benar-benar harus kejam dengan pria seperti ini atau kau tidak akan bisa menyadarinya ketika dia menjualmu nanti. Setuju? Cecilia Zachary memasang wajah meremehkan. Pria seperti dia tidak layak menerima perhatianmu. Jika itu aku sudah menceraikannya dari awal. Baiklah, pelayan. Wajah Jake Surrey membeku. Kehadiran Harvey di sekitarnya membuat suasana hatinya menjadi buruk. Cepat dan bawa pria ini keluar dari sini sebelum dia mengotori udara di pelelangan. Harvey York terkekeh dingin. Siapa yang berani mengusirku? Wyatt Johnson mencibir. Kau berbicara seakan-akan kau benar-benar mendapat undangan. Tentu saja jika kau punya, kau tidak perlu pergi. Mandy, apa dia mengikutimu ke sini? Tanya Cecilia. Bagaimana dia bisa tahu tempat ini? Apakah dia datang untuk memeras dan mengancammu dengan biaya perceraian sebelum dia menceraikanmu? Kepala Harvey York berdenyut kesakitan setelah mendengar hal itu. Ada apa dengan pemikiran konyol yang keluar dari kepala Cecilia? Dia pasti sudah banyak menonton drama sampai bisa mengatakan semua itu. Mandy Zimmer tidak tahan lagi dengan situasi ini, tetapi dia tidak punya keberanian untuk menghentikan Jake Surrey maupun Wyatt Johnson. Malah dia menarik Cecilia mendekat dan berkata, bisakah kalian semua tolong berhenti? Harvey bukanlah orang seperti itu. Bagaimana aku bisa berhenti? Kau pikir aku tidak tahu dia orang yang seperti apa? Bentak Cecilia, nadanya penuh dengan kebencian. Aku memberitahumu, kau harus bercerai dengan pria ini. Sejujurnya, aku merasa sedih melihat kau harus menghabiskan tahun-tahun hidup terbaikmu dengan pria seperti dia. Dipenuhi dengan rasa benar, Cecilia melotot pada Harvey dengan penuh kebencian. Aku sarankan kau segera dari sini, Yok.
Akan menjadi sangat memalukan jika staf membawamu keluar secara paksa. Bab 140. Harvey York tidak memedulikan ucapan jahat dari Cecilia Zachary dan hanya tertawa. Maaf karena mengecewakan semua orang, tapi sebenarnya aku memang punya undangan. Hahaha. Anda benar-benar menjadi semakin menarik. Jake Sari menunjuk pada Harvey York. Saya telah bertemu banyak orang yang suka pamer, tapi yang bertindak sejauh ini benar-benar langka. Dengar, jika Anda bisa menunjukkan kepada kami undanganmu sekarang juga, aku akan segera meninggalkan tempat ini tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tapi jika tidak, kau keluar. Bagaimana menurutmu? Jake Sari menyeringai. Dengar, bocah. Jika saya menjadi Anda, saya akan berbalik dan pergi sekarang juga untuk menghindari rasa malu yang lebih lagi bagi istri Anda. Wyatt Johnson menyeringai. Tuan Sari, Anda lupa. Harga diri apalagi yang tersisa dari menantu laki-laki menumpang ini? Setiap bagian itu sudah lama hilang. Harvey York tertawa gugup berkata, Baiklah, ayo taruhan. Aku ingin melihat siapa yang pergi duluan. Saat dia berbicara, dia merogoh sakunya. Beberapa detik kemudian, tubuhnya membeku. Meskipun dia memang membawa undangan, undangan itu disimpan di dalam saku jasnya yang dia tinggalkan di mobil. Karena itu, Harvey tidak bisa menunjukkan undangannya. Hahaha. Jake Sari meledak dalam tertawa yang tidak terkendali. Dia tidak pernah melihat seorang gagal yang begitu menyedihkan. Nak, saya sangat mengagumimu. Anda bahkan berhasil untuk menyusup ke sini tanpa undangan. Sekarang kenyalah. Wyatt Johnson ikut tertawa dingin. Harvey York benar-benar pria simpanan. Bahkan wanita simpanannya pun menolak untuk berbicara. Aku berbeda. Nyonya York tidak hanya mengizinkan aku untuk menghadiri lelang ini sendiri, tapi dia juga memberikanku kartu kredit untuk aku gunakan semauku. Wyatt Johnson merasa sedikit lega memikirkannya. Seorang pelayan yang marah mendatangi Harvey. Tuan, jika Anda tidak punya undangan, lelang Mountain Top dengan hormat meminta Anda untuk pergi. Itulah aturan tempat ini. Tidak menunggu Harvey mengucapkan sepatah kata pun, pelayan memanggil penjaga keamanan untuk membawa Harvey keluar. Harvey. Mandy Zimmer akhirnya bersuara. Jake Sari memotongnya dengan senyuman. Mandy, aku dengar kali ini CEO York Enterprise diundang ke pelelangan. Jika kau ingin mengenalnya, ini kesempatan terbaikmu. Kau tidak boleh melewatkannya. CEO dari York Enterprise. Wyatt Johnson berdiri dengan kagum. Rumor mengatakan bahwa dia adalah pewaris kaya dan juga cukup misterius. Dia tidak akan mau menghadiri kegiatan seperti ini. Mengapa dia ada di sini hari ini? Jake Sari menyeringai. Aku dengar Presiden Ban Umum Newmhi Dawson Robbins yang mengirim undangan. Mandy, dia dan keluargaku saling berteman. Kita hanya perlu Tuan Robbins memberikan kita kesempatan untuk bertemu CEO York Enterprise. Bukan masalah yang besar. Mandy Zimmer awalnya ingin menghadapi Harvey York mengenai hubungannya dengan Yvonne Xavier. Setelah mendengar apa yang dikatakan Jake, dia menelan niatnya untuk melakukan itu. Tidak ada jalan lain. Kehidupan keluarga Zimmer bergantung pada investasi York Enterprise. Bagaimanapun juga, dia anggota keluarga Zimmer. Tidak ada seorang pun di York Enterprise yang mau membantunya ketika Mandy meminta bantuan hari ini. Sekarang kesempatan itu muncul dengan sendirinya, bagaimana bisa dia melewatkannya begitu saja? Meskipun begitu, semua yang bisa dia pikirkan saat itu adalah kenangan dengan Harvey York. Mandy. Jake Sari tersenyum dan melambaikan tangannya, membawa Mandy kembali pada kesadarannya. Mari masuk ke dalam. Kursi kita hari ini hanya kelas 2, tapi tetap saja ini masih tak ternilai harganya. Di waktu yang sama, Presiden Ban Umum Newmhi Dawson Robbins sedang berjalan ke sana kemari di ruang tunggu VIP sambil menatap pada jam tangannya. Mengapa Tuan York belum datang juga? Bagi Dawson, hari ini adalah hari terbaiknya untuk berkenalan dengan Tuan York. Menurutnya, CEO York Enterprise ini tidak hanya muda dan menjanjikan, tetapi juga seseorang yang sangat bijaksana. Kaum muda saat ini berubah menjadi sangat sombong ketika mereka mendapatkan sedikit uang tapi tidak untuk Tuan York. Meskipun dia memiliki ratusan jutaan dolar, dia tidak pernah lupa asalnya. Dia masih suka memakai barang-barang yang dibeli di kios dan terlihat seperti orang biasa. Menurut Dawson, orang-orang seperti Harvey lah yang melakukan pekerjaan dengan jujur dan mencapai hal-hal hebat. Dawson Robbins tidak akan menghormati ahli waris kaya yang berpikiran dengan sombong. Tuan York tidak muncul juga setelah beberapa lama dan Dawson mulai menjadi cemas. Tanpa berpikir dua kali, dia terburu-buru menelpon Yvonne Xavier. Halo? Nona Xavier? Apakah Tuan York sedang senggang untuk mengangkat telepon sekarang? Dawson berkata sambil tersenyum di telepon. Bolehkan saya bertanya di mana Anda sekarang? Apa Anda perlu saya untuk menjemput Anda ke sini? Terima kasih telah mendengarkan cerita novel. Sampai ketemu kembali di video berikutnya.